Apa yang bisa dilakukan seorang anak miskin dari Skotlandia dengan satu koin tua dan mimpi yang nyaris mustahil? Anak ini bukan pahlawan super. Dia nggak punya kekuatan ajaib, tapi dia punya sesuatu yang lebih kuat dari segalanya, yaitu kemauan untuk hidup lebih baik. Kisah ini bukan cuma dongeng dari kartun Minggu pagi. Ini cermin buat kita semua, bahwa bahkan dari tempat paling gelap, cahaya bisa tumbuh, asal kita nggak menyerah. Karena hari ini, kamu akan melihat gimana seorang anak yang miskin bisa jadi miliarder. Gimana ceritanya? Yuk sini aku ceritain. Namanya Scrooge McDuck, atau yang kita kenal di Indonesia sebagai Gober Bebek. Dia lahir di keluarga miskin di Glasgow, Skotlandia. Ayahnya mantan pekerja tambang, ibunya seorang ibu rumah tangga. Rumah mereka kecil, dingin, dan penuh suara perut lapar. Kadang hanya ada kentang rebus seadanya untuk makan malam. Tapi yang lebih menyakitkan bukan soal makanan, melainkan martabat. Gober kecil tumbuh di lingkungan yang menganggap kemiskinan sebagai kutukan yang gak bisa diubah. Sejak usia 7 tahun, Gober sudah mencari uang sendiri. Dia menyemir sepatu di jalanan kota demi beberapa recehan. Tapi bukan pekerjaannya yang membuat dia terluka, melainkan ejekan dari orang-orang yang lewat. Lihat, bebek miskin pengemis masa depan. Tapi dari semua luka itu muncul tekad. Dia bersumpah suatu hari dia akan membalikkan nasibnya. Dia akan jadi bebek terkaya di dunia. Bukan untuk sombong, tapi agar keluarganya gak lagi dihina. Dari bawah tanah kehidupan, dia menggali mimpi. Dan dari situ segalanya dimulai. Perjuangan seumur hidup demi membuktikan bahwa harga dirinya nggak ditentukan oleh uang, tapi oleh semangat untuk bangkit. Koin pertama yang dia dapatkan dari menyemir sepatu bukan hanya jadi kenangan, itu jadi simbol. Simbol bahwa kerja keras menghasilkan sesuatu. Bahwa usaha kecil apapun kalau konsisten, bisa jadi awal perubahan besar. Gober nggak membelanjakannya. Dia menyimpannya baik-baik dan menyebutnya sebagai number one dime. Koin pertama yang mengubah hidupnya. Di matanya itu bukan koin murahan, itu kunci. Dia belajar satu hal penting. Orang yang menghargai keringatnya sendiri akan menghargai setiap langkahnya. Sejak saat itu, Gober mulai berpikir panjang. Dia membaca cerita saudagar, belajar dari para pelaut, dan mencatat kisah pengusaha yang berhasil dari nol. Dia sadar satu hal, kalau ingin sukses, dia harus keluar dari zona nyamannya. Maka lahirlah impian, pergi ke Amerika. Kalau aku nggak dilahirkan di tanah emas, maka aku akan menciptakannya sendiri, gitu katanya. Dia mulai menabung, merancang perjalanan, dan menyiapkan mental. Karena dia tahu perjalanan ini bukan tentang uang, tapi tentang membuktikan pada dunia kalau seorang anak miskin juga layak bermimpi besar. Dan semua itu dimulai dari satu koin kecil. Gober muda akhirnya menyeberang lautan menuju ke Amerika. Tapi kenyataan gak seindah mimpi. Dia bekerja serabutan. Mulai jadi tukang sapu kapal, penjaga ternak, sampai buruh tambang. Pernah suatu kali dia ditipu habis-habisan. Upahnya nggak dibayar. Dia akhirnya tidur di jalan, kelaparan dan sendirian. Tapi Gober punya satu senjata, yaitu mental baja. Dia ngomong, orang miskin cuma punya satu kekuatan, yaitu kerja keras. Dan aku nggak akan kehilangan itu. Dia mulai bangkit. Belajar dari setiap kegagalan. Dia nggak cari jalan pintas, dia cari jalan yang bisa dia pijak dengan harga diri. Saat orang lain mengeluh, Gober bekerja. Saat orang menyerah, dia melangkah lagi. Pelajaran di sini jelas. Hidup mungkin nggak adil, tapi kamu bisa adil pada dirimu sendiri dengan terus bergerak. Karena kekayaan sejati itu bukan uangnya dulu, tapi ketangguhannya.
Dan Gober sudah punya itu jauh sebelum punya tambang emas. Titik balik hidupnya datang di Klondike atau Klondike, pokoknya itulah, di Alaska, di tengah suhu beku dan medan ekstrim. Gober menemukan tambang emas, tapi ini bukan kebetulan. Dia sampai ke sana karena kerja keras, nabung, dan keberanian ambil risiko. Orang bilang itu keberuntungan, tapi Gober bilang keberuntungan datang ke mereka yang siap. Dan Gober siap. Dia membangun sistem, dia mengelola pekerja, dia nggak hanya menggali emas, tapi menggali potensi dalam dirinya. Setiap sen yang dia dapat, dia catat. Setiap keputusan bisnis, dia pikirkan matang-matang. Dia bukan cuma penambang, dia sudah menjadi pengusaha sejati. Dari tambang emas itu lahirlah kerajaan. Dia merambah ke pelayaran, properti, manufaktur, dan investasi global. Semua dimulai dari keberanian mencoba dan disiplin menjaga. Pelajaran dari segmen ini sederhana banget. Kesempatan bisa datang kapan aja, tapi hanya orang yang siap dan punya karakter yang bisa mengubahnya jadi kekayaan. Dan Gober adalah contoh hidup dari hal itu. Gudang uangnya bertumpuk, investasinya menyebar ke seluruh dunia. Tapi Gober mulai merasa ada yang hilang. Dia punya segalanya kecuali kedamaian. Semakin kaya, semakin dia merasa sendirian. Teman-teman lama menjauh, keluarga mencurigainya. Dia jadi pelit, keras kepala, dan sulit percaya pada siapapun. Dulu dia bekerja demi keluarga, tapi kini dia sadar, dia membangun tembok kekayaan, tapi malah menjauhkan orang-orang yang dia cintai. Inilah sisi lain dari menjadi miliarder yang jarang diceritakan, yaitu rasa hampa, rasa kehilangan arah. Gober merasa seperti mesin pencetak uang yang kehilangan jiwanya. Namun di tengah semua itu, dia menyadari sesuatu. Uang memang penting, tapi bukan segalanya. Kebahagiaan datang dari keseimbangan antara kerja, relasi, dan diri sendiri. Dan disinilah pelajaran besar muncul. Kalau kamu membangun kekayaan tanpa tujuan dan cinta, kamu akan kaya secara angka, tapi miskin secara jiwa. Jadi apa sih rahasia Gober Bebek bisa jadi sekaya itu? Jawabannya bukan hoki, bukan warisan, tapi 3 pilar utama. Kerja keras gila-gilaan, dia nggak pilih-pilih kerja, nggak gampang ngeluh. Yang kedua, disiplin dan menabung sejak muda. Recehan ia jaga, bukan disepelekan. Yang ketiga, mental baja. Sekali jatuh, dia bangun. Ditipu, dia belajar. Gagal, dia coba lagi. Inilah yang membedakan Gober dari banyak orang. Dia nggak nyari instan. Dia bangun pondasi, bukan kastil di atas awan. Gober punya satu prinsip penting. Uang itu alat, bukan tujuan. Tapi alat ini hanya berguna kalau kamu tahu cara pakainya. Buat kamu yang nonton video ini, jangan cuma kagum sama gudang uangnya. Kagum juga sama karakter yang dia bangun. Karena kalau kamu bisa meniru karakternya, uang akan datang sendiri. Bukan besok, tapi pasti. Sekarang gini, coba bayangin ya. Kamu lahir miskin, diremehkan, dihina, dan gak punya apa-apa. Tapi kamu tetap jalan, tetap kerja, tetap percaya. Itulah Gober Bebek. Dia bukan hanya karakter fiksi, dia adalah simbol. Simbol bahwa siapapun bisa membalik nasibnya, asal berani mulai. Kita hidup di zaman yang serba instan. Semuanya mau cepat, mau kaya besok. Tapi Gober ngajarin kita kalau fondasimu rapuh, kekayaanmu juga rapuh. Mulai dari sekarang, jangan nunggu modal besar, jangan nunggu sempurna. Cukup punya satu alasan kuat dan langkah kecil yang konsisten. Simpan koin pertamamu, jaga integritasmu, bangun kerja kerasmu, dan ingat, kamu nggak perlu jadi luar biasa untuk mulai. Tapi kamu harus mulai untuk jadi luar biasa. Kalau Gober Bebek bisa, kenapa kamu nggak?
Dan seperti biasa, sebelum video ini selesai, ada satu hal penting yang harus kamu ingat. Kode survival keuangan hari ini datang langsung dari gudang uang Gober Bebek. Mulailah dengan 1 koin, tapi jangan pernah berhenti sampai kamu punya gudang penuh karakter. Ingat, uang bisa dicari, tapi karakter itu dibangun. Uang bisa datang dan pergi, tapi disiplin dan keberanianmu, itu yang akan bikin kamu tetap berdiri. Kalau kamu lagi ngerasa hidup berat, jangan minder. Gober juga pernah di titik itu. Tapi dia nggak berhenti, dan kamu juga jangan berhenti. Bantu channel ini terus berkembang dengan klik like, komen pengalamanmu soal perjuangan keuangan, dan subscribe biar kita bisa terus bertumbuh bareng. Aku Erwin Kesyuan, terima kasih sudah nonton sampai akhir. Jaga semangatmu, jaga karaktermu. Bye-bye.